Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali, Isyana Triputri, calon guru penggerak Angkatan 9, Kota Banjarmasin. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai bagaimana pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin atau guru sesuai dengan semboyan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara, di mana seorang pemimpin atau guru harus mampu memberikan semangat, tauladan, motivasi, dan dorongan untuk kemajuan murid. Seorang pemimpin harus mampu menjadi sosok yang bisa mengambil suatu keputusan yang tepat yang berpihak pada murid. Seorang guru harus menerapkan 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan melakukan 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Filosofi Pratap Triloka terdiri dari 3 semboyan, yaitu Ingarso Song Tulodo, Imhadia Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Semboyan tersebut memiliki arti di depan memberi teladan, di tengah memberi motivasi, dan di belakang memberikan dukungan. 4 paradigma pengambilan keputusan. 1. Individual melawan kelompok. Kedua, rasa keadilan melawan rasa kasihan. Ketiga, kebenaran melawan kesetiaan. Keempat, jangka pendek lawan jangka panjang. Sementara, 3 prinsip pengambilan keputusan. 1. Berpikir berbasis hasil akhir. Kedua, berpikir berbasis peraturan. Ketiga, berpikir berbasis rasa peduli. Sementara, 9 langkah dalam pengambilan keputusan. 1. Mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Keempat, pengujian benar atau salah. Kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Keenam, melakukan prinsip resolusi. Ketujuh, investigasi opsi trilema. Kedelapan, buat keputusan. Dan terakhir kesembilan, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita sangat berpengaruh kepada prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan, karena sebagai seorang pemimpin, kita harus dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam diri, agar tumbuh pemahaman kita terhadap nilai-nilai kebajikan universal dan menjadi pemimpin yang bertanggung jawab, serta berpihak pada murid, meskipun terkadang kita sering bersinggungan dengan prinsip etika. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil? Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Coaching memberikan gambaran yang dapat diterapkan di sekolah. Keputusan yang diambil dengan teknik coaching berlandaskan etika, nilai-nilai kebajikan sesuai dengan visi misi sekolah yang berpihak pada murid, dan menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Teknik coaching dilakukan dengan prinsip kesetaraan sehingga tidak terkesan menggurui, tapi justru akan menimbulkan rasa nyaman sehingga coach mampu mengidentifikasi permasalahan dan dapat menyampaikan pertanyaan berbobot dari coachee. Coachee yang dengan rasa nyaman dapat menyampaikan hambatan-hambatan dan dapat menemukan solusi yang sesuai. Coach mampu menjadi pendengar yang baik sehingga mampu membantu menguraikan permasalahan melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot. Dengan coaching, guru dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi siswa dalam proses pembelajaran. Sebagai coach yang baik, guru memiliki harapan terhadap siswanya sehingga dapat menjalankan seluruh tugas dan kewajiban yang diberikan di sekolah dengan baik. Dalam pengambilan keputusan menyangkut pada keputusan yang sifatnya strategis. Salah satu faktor yang sangat membantu dalam pengambilan keputusan adalah keterampilan coaching. Sebagai pendidik, guru harus memiliki keterampilan coaching. Selama proses pembelajaran,
pendampingan dalam pengujian pengambilan keputusan melalui kegiatan coaching atau bimbingan yang dilakukan oleh fasilitator, saya rasakan sangat efektif dalam membantu pemahaman saya agar menjadi seorang pendidik yang memiliki nilai kebajikan universal. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika? Dalam proses pengambilan keputusan, seorang guru harus memiliki kompetensi sosial emosional seperti kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, dan keterampilan berhubungan sosial. Sehingga diharapkan proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara sadar penuh yang membutuhkan keberanian dan kepercayaan diri untuk menghadapi konsekuensi. Namun, tujuan utama pengambilan selalu pada kepentingan dan keberpihakan pada murid sesuai dengan nilai kebajikan universal. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika juga dapat melatih ketajaman dan ketepatan dalam pengambilan keputusan yang berlandaskan mindfulness, sehingga dapat dengan jelas membedakan antara dilema etika ataukah bujukan moral. Keputusan yang diambil akan semakin akurat dan menjadi keputusan yang dapat mengakomodir kebutuhan murid dan menciptakan keselamatan dan kebahagiaan semua pihak berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Dalam mengambil sebuah keputusan yang tepat dan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah mengenali terlebih dahulu kasus yang terjadi. Apakah kasus tersebut termasuk dilema etika atau bujukan moral? Jika kasus merupakan dilema etika, maka kita harus bisa menganalisis pengambilan keputusan berdasarkan pada 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan sehingga hasil keputusan yang kita ambil mampu menciptakan lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman untuk murid. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tantangan yang muncul adalah keputusan yang diambil kadangkala tanpa melibatkan semua guru, sehingga muncul banyak kendala-kendala dalam proses pelaksanaan pengambilan keputusan. Di antaranya adalah sistem yang kadang memaksa guru untuk memilih pilihan yang salah atau kurang tepat dan tidak berpihak kepada murid. Yang kedua, tidak semua warga sekolah berkomitmen tinggi untuk menjalankan keputusan bersama. Apakah pengaruh pengambilan keputusan kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid, misalnya dalam pembelajaran berdiferensiasi, untuk mengakomodir keberagaman karakter murid dan potensi murid yang berbeda-beda, merupakan suatu tindakan pengambilan keputusan yang berpihak pada murid, agar murid merasa merdeka dalam kegiatan pembelajaran, sehingga potensi murid dapat berkembang sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam menghadapi keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya, dikarenakan seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran membuat sebuah keputusan yang memerdekakan dan berpihak pada murid. Maka dapat dipastikan murid-muridnya akan belajar menjadi orang-orang yang merdeka, kreatif, inovatif, serta mandiri dalam mengambil keputusan yang menentukan bagi masa depan mereka sendiri. Di masa depan, mereka akan tumbuh menjadi individu-individu yang bijak, tangguh, dan penuh pertimbangan dalam membuat keputusan-keputusan penting bagi kehidupan dan pekerjaannya. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Pengambilan keputusan berlandaskan kepada filosofi Ki Hajar Dewantara yang dikaitkan dengan pemimpin pembelajaran. Guru sebagai pemimpin pembelajaran secara sadar mengambil keputusan bijak dengan mengedepankan keyakinan kelas untuk mewujudkan karakter dan budaya positif dalam kelas.
Pengambilan keputusan harus bertujuan mewujudkan budaya positif dan menggunakan alur bagja yang akan mengantarkan pada lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Dalam pengambilan keputusan, seorang guru harus memiliki kesadaran penuh untuk menghantarkan murid yang cerdas dan berkarakter, menuju profil pelajar Pancasila. Banyak dilema etika dan bujukan moral yang terjadi di lapangan, sehingga dalam penerapan memerlukan panduan 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan untuk memutuskan dan memecahkan suatu masalah agar keputusan tersebut berpihak kepada murid demi terwujudnya merdeka belajar. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan? Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Yang saya pahami dari konsep-konsep modul ini adalah ada 4 paradigma pengambilan keputusan. 1. Individu lawan masyarakat. 2. Kebenaran lawan kesetiaan. 3. Keadilan melawan bela kasihan. 4. Jangka pendek melawan jangka panjang. Sementara ada 3 prinsip mengambil keputusan. 1. Berpikir berbasis akhir. 2. Berpikir berbasis aturan. 3. Berpikir berbasis rasa peduli. Ada 9 tahapan pengambilan dan pengujian keputusan. Yang pertama adalah mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan. Kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dalam situasi. Keempat, pengujian benar atau salah. Kelima, pengujian paradigma benar atau salah. Keenam, prinsip pengambilan keputusan. Ketujuh, investigasi trilema. Kedelapan, buat keputusan. Terakhir, meninjau kembali keputusan dan merefleksikan. Hal-hal yang menurut saya di luar dugaan adalah dalam mengambil keputusan tidak hanya berdasarkan pemikiran dan hati, tapi melihat 4 paradigma, 3 prinsip, dan melakukan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. Selama ini saya selalu berpikir cepat agar cepat selesai sehingga keputusan yang saya ambil perlu ditinjau kembali agar tidak merugikan banyak orang khususnya murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Saya pernah mengambil keputusan dengan situasi dilema etika. Bedanya, dulu saya mengambil keputusan dengan apa yang menurut saya benar. Namun sekarang, saya dapat mengimplementasikan 9 langkah dalam pengambilan dan pengujian keputusan dalam suatu permasalahan. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Saya akan mengimplementasikan dalam setiap pengambilan keputusan baik sebagai pemimpin pembelajaran maupun dalam ikut serta pengambilan kebijakan di sekolah dan komunitas praktisi yang saya ikuti. Saya berharap pengambilan keputusan yang saya lakukan selalu berpihak pada murid, karena konsep yang saya pelajari memberikan dampak luar biasa bagi pola pikir saya. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Guru harus memiliki keterampilan pengambilan keputusan. Keputusan yang bernilai kebajikan universal dan mampu mengimplementasikan 9 langkah pengambilan keputusan sesuai 4 paradigma, 3 prinsip penyelesaian dilema, serta 3 uji yang sejalan dengan prinsip pengambilan keputusan, yaitu uji intuisi berhubungan dengan berpikir berbasis peraturan, uji publikasi, sebaliknya berhubungan dengan berpikir berbasis hasil akhir, yang mementingkan hasil akhir, dan uji panutan yang berhubungan dengan prinsip berpikir berbasis rasa peduli, di mana ini berhubungan dengan Golden Rule. Karena itu, mempelajari modul 3.1 sangat penting bagi seorang guru dalam mengambil keputusan. Demikianlah pemaparan saya tentang pemimpin pembelajaran dalam mengembangkan sekolah. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam calon guru penggerak.